Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab mengenai analisa regresi dan korelasi. Analisa korelasi biasa disebut analisa hubungan. Relationship, pengertian dari relationship. Jadi tidak semua hubungan atau relationship itu berupa hubungan sebab dan akibat. Contohnya dalam bab korelasi, hubungan antara X dan Y itu tidak menunjukkan sebab dan akibat. Tetapi nanti di bab regresi, variabel Y, variabel X atau variabel independen dan dependennya harus terdefinisi. Maksud dari analisa regresi yaitu analisa statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih peubah kuantitatif sehingga salah satu peubah dapat diramalkan dari peubah lainnya. Jadi maksudnya di sini kita dalam analisa regresi ada dua buah variabel yang disebut dengan variabel independen dan variabel dependen. Biasanya variabel X disebut variabel bebas dan Y variabel tidak bebas atau dependen, di mana variabel Y hasilnya nanti bisa diramalkan oleh variabel X. Nah, kalau dalam analisa korelasi, di sini kita hanya akan mengukur besar keeratan dari dua variabel X dan Y. Ini hanya mencari hubungan, besar hubungan. Oke. Yang pertama kita bahas adalah mengenai korelasi. Oke. Secara grafik, korelasi dapat dilihat seperti ini. Dari data sampel, data kita plot seperti ini. Ini dari data sampel. Ini adalah variabel X-nya di sini, yang variabel Y. Nah, dari gambar scatter plot ini kita sebetulnya bisa melihat sejauh mana hubungan antara X sama Y. Kita bisa lihat contoh seperti ini. Nah, ini ya. Kalau kita tarik garis di sini misalnya, garis linear, dan titik-titik ini yang dari sampel ini akan mendekat dengan garis, ya. Dan garis ini cenderung ke kanan. Maka kalau dihitung korelasinya dengan rumus, maka besar korelasi di sini akan erat sekali atau besarnya mendekati 1. Ya. Oke. Contoh yang lain, oke, ini sama ini sumbu X, sumbu Y. Kalau dari data sampelnya digambarkan seperti ini, titik-titik merupakan garis lengkung, tetapi kita masih memaksakan garisnya linear karena kita membahas regresi linear, misalnya linear begini ya garis, maka kalau dihitung korelasinya ini akan mendekati 0 ya. Jadi hampir tidak ada hubungan antara X sama Y. Dan sama seperti yang ini, dan juga ini yang kalau kita lihat gambarnya mungkin ini merupakan suatu lingkaran. Ini juga kalau dihitung R-nya akan mendekati 0. Tentu lebih tepatnya R ini bisa dihitung dengan rumus. Oh ya, kalau titik-titiknya cenderung ke kiri seperti ini nanti hasil korelasinya akan
negatif, ya. Ke kanan positif, ini tetap nol. Oke. Artinya negatif itu adalah bisa erat atau bisa tidak erat, ya. Kalau -1 mendekati -1 itu adalah negatif tapi kuat hubungannya. Artinya negatif itu adalah hubungan antara X dan sumbu Y itu berlawanan. Maksudnya, contoh, kalau nilai X bertambah besar, maka Y akan bertambah turun. X tambah besar, Y akan turun. Itu hubungannya erat tetapi negatif. Tetapi kalau gambarnya seperti ini positif, ya. Maksudnya antara X dan Y hubungannya adalah positif. Kalau X di sini misalnya, atau X ini, ya, maka Y, suatu nilai Y di sini. Kalau X bertambah, maka Y juga akan bertambah. X tambah lagi, maka Y akan bertambah lagi. Nah, itulah maksudnya positif itu, dia akan seirama atau paralel. X bertambah besar, Y bertambah besar. X tambah kecil, Y bertambah kecil. Okay. Nah, yang 0, yang 0 ini adalah tidak ada hubungan antara X sama Y. Karena X di sini misalnya, Y ke suatu nilai. Kalau X nambah, mungkin aja Y turun. Tapi kalau X nambah lagi, mungkin aja Y-nya naik dan tidak beraturan. Maka itu adalah dianggap tidak ada hubungan. Oke, koefisien korelasi. Ya, telah saya katakan tadi bahwa dalam koefisien korelasi tidak menggambarkan sebab dan akibat, hanya melihat besar hubungan X dan Y. Tetapi di sini tidak melihat mana yang dependen, mana yang independen. Nilai korelasi ini berkisar antara -1 sampai ke 1. Ya. Kalau dia mendekati -1, hubungannya erat sekali. Begitupun kalau 1 erat sekali. Hanya ini adalah hubungannya berlawanan, yang ini searah. Ya, telah saya contohkan tadi. Oke, kalau 0 berarti dia hampir tidak ada hubungan. Ada dua macam korelasi di sini disebut dengan korelasi Pearson dan korelasi Ring-Spearman. Sesuai dengan namanya Ring-Spearman, ini datanya harus data yang ordinal atau yang dalam ranking. Nah, kalau datanya dalam ranking, maka untuk mencari hubungannya adalah dengan Spearman Ring Correlation. Tetapi kalau kita menggunakan data yang seperti biasa atau bukan dalam ring, ya, dalam skala interval, maka kita gunakan korelasi Pearson. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi Pearson, korelasi ini disingkat dengan R, ya, untuk sampel, tapi untuk populasi disebut rho. Oke. Nah, rumusnya sebetulnya banyak rumusnya. Ini salah satu rumus saja, seperti ini. Boleh menggunakan rumus yang Anda mencari di referensi yang lain, di Walpole ada, di buku yang lain juga banyak, ya. Kalau ada rumus yang berlainan itu tidak jadi masalah, bisa saja dipakai, hasilnya akan sama. Okay. Ini salah satu contoh aja. RS ya seperti ini. Okay. Nah, di sini ada keterangan seperti ini, ya. Ini kita anggap garis bilangan atau korelasi 0 -1 1. Artinya kalau korelasinya 0 atau di daerah sekitar 0, ya, ini dianggap tidak ada hubungan atau lemah sekali hubungannya.
Kalau dia menjurus ke -1 itu strong atau kuat, tetapi negatif atau berlawanan antara X sama Y. Positif juga besar di sini atau erat sekali, tapi searah antara X sama Y. Oke. Untuk korelasi kita cukupkan sekian, nanti kita lihat contoh soalnya. Selanjutnya kita bahas mengenai analisa regresi linear. Kita tahu bahwa analisa regresi itu ada yang linear, ada yang non linear. Ya. Kita bahas yang linear terlebih dahulu. Oke, definisi apa yang disebut dengan linear di sini? Linear dalam parameter. Jadi maksudnya di sini ada persamaan regresinya yang digunakan adalah yang linear atau garis lurus. Karena selain linear ada juga yang non linear. Ya. Dimana yang non linear ini macam-macam nanti, tergantung dari datanya. Dan itu lebih memerlukan kemampuan matematik yang lebih lagi. Dalam linear sederhana kita hanya berhubungan dengan dua variabel Y sama X. Sederhana maksudnya ya hanya berhubungan dengan satu peubah penjelas atau variabel bebas. Ya. Jadi Y hanya dipengaruhi oleh satu peubah bebas. Y sama dengan A plus BX. Tetapi kalau berganda atau multiple, variabel bebasnya itu lebih dari satu. Ya. Oke, contoh regresi linear sederhana. Oke, misalnya banyaknya pembeli ditentukan oleh banyaknya pengunjung di suatu mall misalnya. Ya. Banyaknya pembeli akan ditentukan oleh banyaknya pendatang. Jadi diharapkan kalau pendatangnya tambah banyak, pembeli akan banyak. Pendatangnya sedikit, pembeli. Nah, di situ hanya ada dua variabel independen dan variabel dependen. Variabel bebas dan variabel tidak bebas. Kalau analisa regresi berganda, maka variabel bebasnya lebih dari satu. Contoh, misalnya panen padi. Oke, panen padi ini dipengaruhi oleh curah hujan. Itu variabel pertama. Variabel kedua, pupuk. Variabel ketiga, kesuburan tanah. Nah, contohnya itu ya. Jadi panen padi dipengaruhi oleh 3 variabel. Disebut linear berganda. Nah, di sini kita lihat analisa sebentar. Oke, hubungan parameter. Di sini ada yang linear, bisa non linear. Ya, kalau yang non linear disebut dengan regresi non linear. Ya, yang kita bahas mungkin yang regresi linear. Regresi linear ini disebut, dalam regresi linear ada dua macam regresi. Disebut simple linear regression atau regresi linear sederhana dan regresi berganda. Di mana regresi yang linear sederhana ini hanya ada satu peubah bebas. Di sini akan lebih dari satu peubah bebas yang telah saya contohkan tadi. Oke, analisa regresi. Oh, ini contoh. Ya. Contohnya mengenai analisa regresi, hubungan antara peubah, misalnya antara IQ dengan prestasi. Oke. Di sini variabel bebasnya adalah IQ, karena IQ akan menentukan prestasi. Contoh yang kedua, berat vs tinggi. Oke. Jadi kalau ini mengenai
tinggi itu adalah bebas, berat itu adalah tidak bebas. Dosis pupuk vs produksi, ya. Jadi dosis pupuk ini bebas, ini produksi tidak bebas karena produksi ditentukan oleh banyaknya pupuk dan lain sebagainya. Itu hanya contoh. Oke, secara grafis atau dari diagram bencar kita bisa melihat seperti ini. Ini adalah sumbu X, atau tadi adalah variabel X, ini variabel Y. Kalau dari data titik-titik di sekitar, kita ambil garis. Nah, garis ini disebut garis regresi, ya. Dimana karena garisnya lurus dan sederhana, maka persamaannya adalah Y sama dengan B0 plus B1X, atau biasa juga disebut, atau persamaannya adalah Y topi sama dengan A plus BX. Nah, apa arti ini? Adalah B0 B1 itu disebut koefisien regresi. B0 intercept, ini artinya lihat di gambar. Jadi perpotongan antara garis linier dengan sumbu Y ini di sini, jarak ke 0,0 itu adalah B0. Artinya kalau X-nya 0, maka ini adalah sisanya adalah B0. Ya, oke, jadi jarak ini. Kalau B0-nya minus, berarti nanti garisnya adalah ke bawah. Ke bawah. Jadi kan minus, ya. Apa yang dimaksud dengan B1? Itu adalah koefisien arah. Ya. Yang penting dalam koefisien arah di sini adalah artinya bahwa kalau X berubah 1 unit, satu satuan, maka Y akan berubah sebesar B1 atau sebesar koefisien arah. Itu yang penting. Oke, ini diagram bencar regresi. Kita bisa garis-garisnya bisa ditarik dari sini. Oke, misalnya begini. Kita tarik garis di sini. Di antara segi, oke, ini garis lurus, contoh garis. Nah, itu. Inilah garis regresi dari data ini. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A plus BX. Itu untuk sampel. Untuk populasi, Y sama dengan B0 plus B1X. Jadi B0 ini untuk menduga beta 0 atau untuk dari sampel untuk ke populasi. B1 untuk menduga beta 1. Nah, untuk mendapatkan nilai B0 B1 itu ada rumusnya. Seperti biasa, rumus ini macam-macam, ini hanya salah satu aja. Ini yang disebut dengan least square method atau metode kuadrat terkecil. Banyak rumus, silahkan pakai yang mana saja, hasilnya akan sama. Nanti sudah dapat B1, B0, maka masuklah ke persamaan. Nah, persamaan yang sudah didapat dari rumus least square method ini bisa diuji koefisien regresinya, baik A atau B atau bukan B0 dan B1 bisa diuji. Oke. Ada dua macam uji parsial. Misalnya kita menguji B0 lalu menguji B1, itu digunakan uji T. Atau langsung sekali jadi dengan uji ANOVA. Ada juga uji untuk melihat kesesuaian model. Tuh. Oke, metode kuadrat terkecil. Oh, ini dari data ini sebetulnya
kita bisa mendapatkan garis regresi yang banyak sekali macamnya. Seperti ini hanya 2. Ya. Mana yang paling bagus nanti adalah yang dengan metode kuadrat terkecil. Maksudnya nanti dia akan paling kecil ke jarak ke titik-titik ini. Ya. Jadi secara matematik dengan rumus least square dimension itu garisnya akan yang terbagus atau terbaik. Oke, ini kita. Yang terakhir adalah koefisien determinasi atau disebut R kuadrat. Di mana koefisien determinasi rumusnya adalah R kuadrat, R-nya dari korelasi dikuadratkan dikali 100%. Hanya itu saja. Yang artinya adalah besarnya pengaruh perubahan variabel X, variabel bebas, terhadap perubahan variabel Y yang satuannya dalam persentase. Jadi berapa persen besar pengaruh X terhadap variabel Y? Itu adalah R kuadrat persen. Nah, untuk lebih memahami materi regresi korelasi, maka ini ada contoh soal. Silakan disimak contoh soalnya. Pertanyaan adalah tentukan persamaan garis regresi linier. Tentukan nilai ujian akhir seorang murid yang mendapat nilai 85 pada ujian tengah semester. Ini adalah pertanyaan B ini adalah prediksi. Di sini ada jawabannya. Pertama kita mencari koefisien B dan B1 atau A sama B. Gunakan rumus, silakan pakai rumus yang mana saja. Sama saja, didapatlah A sama B atau koefisien regresinya. Maka persamaannya adalah seperti ini. Ini A, ini B. Itulah jawaban dari pertanyaan A. Pertanyaan B, berapa nilai Y kalau X-nya 85? Ya, tinggal dimasukkan saja X-nya ke 85. Dengan 85, maka didapatlah kalau UTS-nya 85, diharapkan nanti Y-nya atau ujian akhirnya adalah 78. Itulah peramalan. Oke, uji hipotesa. Oke, tadi telah dikatakan bahwa koefisien persamaan regresi B0 baik B0 baik B1 itu bisa diuji. Ya. Ada dengan uji T atau dengan uji ANOVA, silakan. Prosedur pengujian sama seperti biasa dengan uji hipotesa biasa. Misalnya tentukan H0, H1, lakukan perhitungan, tentukan daerah kritis, bandingkan perhitungan dengan daerah kritis, kesimpulan. Atau dengan ANOVA. Kalau uji B1, oke, uji parsial. Nah, ini seperti biasa ya. Statistik ujinya menggunakan T. Gimana ini rumusnya? B1-nya dari persamaan regresi, SB1-nya SBX atau SB, ya dari sini. Oke, sekarang ada keterbatasan korelasi dan regresi linear. Pertama, korelasi dan regresi linear hanya menggambarkan hubungan yang linier.
karena linear. Korelasi dan metode kuadrat terkecil pada regresi linear tidak resisten terhadap pencilan. Prediksi di luar selang nilai X tidak diperkenankan karena kurang akurat. Jadi dalam prediksi jangan terlalu jauh dari nilai X yang ada di sampel hasil perhitungan. Lebih baik dalam range X yang ada dari sampel. Hubungan antara dua variabel bisa dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Ya. Jadi kita hanya berbicara hubungan dari X dan Y saja. Contoh nomor 2. Oke, di sini kita punya data jumlah biaya promosi X dan jumlah penjualan Y. Kenapa promosi jadi X dan jumlah penjualan Y? Ya karena diharapkan dengan promosi yang bertambah maka penjualan akan bertambah. Kalau promosinya sedikit mungkin yang jumlah penjualan juga sedikit. Jadi X-nya bebas, Y-nya yang tidak bebas. Ini datanya. Terus pertanyaannya adalah tentukanlah apakah terdapat hubungan antara biaya promosi dengan penjualan menggunakan uji korelasi Spearman rank dan tingkat kesalahan 1%. Ini jawabannya. Kita cari ranknya, rank X, rank Y. Kalau ada data yang sama, range-nya dibagi dan lain seterusnya. Bisa diikuti di contoh ini. Didapatlah rank korelasi ranknya adalah 0,9. Nah sekarang katanya ingin diuji apakah 0,9 ada hubungan atau tidak. Kalau secara teori ini pasti hubungannya erat, ya nggak usah diuji lagi. Tapi di sini ingin diuji, oke? Pengujian tidak ada hubungan yang signifikan, ada hubungan. Langkah-langkahnya seperti biasa, kita hitungnya dengan rumus ini. R-nya adalah dari korelasi, N-nya banyak data, didapatlah sekian. T tabelnya adalah 4,6 T dari tabel T, maka ini tolak H0. Artinya apa? Kalau kita kembali lagi ke atas, berarti tolak H0 berarti terima H1. Ada hubungan yang signifikan atau erat. Betul, sesuai dengan R-nya 0,9, erat sekali. Nah, itu pengujian korelasi. Contoh 3 adalah lakukan uji regresi dengan pendekatan ANOVA. Oke, silakan ini dicermati. Ya, rumusnya ada, contohnya ada. Hipotesanya seperti biasa, H0 B, artinya B0 dianggap B atau koefisien arahnya 0. Di sini ada nilainya atau tidak sebenarnya 0. Tabel analisa variannya didapat ini dari sebelumnya tadi dari rumus-rumus. Masukkan ke tabel ANOVA. Ini F hitung, bandingkan ke F tabel. F tabelnya adalah 5,12, berarti tolak H0. Karena F hitung lebih besar dari F tabel. Oke, selanjutnya untuk kuis. Di sini ada salah satu, sudah ada datanya, tinggal diteruskan. Soal 2, ya ada 2 soal. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan e-learning ini berguna dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.